Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur-dulur pembelajar semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari dulur pembelajar akan sharing sebuah tema yang mungkin dulur-dulur tunggu ya. Mudah-mudahan sih ditunggu-tunggu gitu ya. Nah, tema ini adalah terkait SPT 1770 UMKM. Nah, tapi sebelumnya bagi dulur-dulur jangan lupa untuk komen, like, share, dan juga subscribe channel Dulur Pembelajar untuk mendukung channel Dulur Pembelajar. Dan bagi dulur-dulur yang ingin juga memberikan dalam bentuk rupiah, eh, donasi ya, dalam bentuk rupiah, kami sangat menerima dan berterima kasih banyak kepada dulur-dulur semuanya. Baik dulur-dulur semuanya, mungkin di antara dulur-dulur ada yang belum lapor dan baru mau lapor nih ketika menonton video ini. Atau ada juga yang mau lapor nih UMKM orang pribadi, tapi kok kan ada peraturan baru ya, yang tahun 2022 itu omset sampai dengan 500 juta, itu kan nggak kena pajak. Terus gimana cara lapornya? Nah, mungkin ada yang bingung dan belum mulai gitu. Atau ada juga yang bingung sudah mulai, sudah melaporkan, loh kok pas input di PP 23-nya, yang rinciannya di input satu persatu, kok tagihannya masih ada. Nah mungkin dulu-dulu bingung nih. Nah kali ini kita akan sharing bagaimana sih mengatasi itu. Nah tapi sebelumnya ada disclaimer dulu ya dari kami. Jadi memang kalau kita lihat di e-formnya sampai sekarang nih, dibuat videonya tanggal 17 Januari jam 9.24, pada saat kita download e-formnya masih belum, apa ya istilahnya ya, di lampiran PP 23-nya belum otomatis yang sampai dengan 500 itu tidak kena tagihan, atau yang lebih dari 500 itu 500 nggak kena tagihan dan lebihnya kena gitu. Jadi memang belum update gitu. Dan kita pantau di Instagram Ditjen Pajak RI juga sepertinya belum ada pemberitahuan tentang itu. Jadi wajar kalau bingung. Nah, ada dua pilihan yang bisa dulu-dulu lakukan. Yang pertama menunggu update sampai 31 Maret ya, sampai batas akhir lapor. Itu yang pertama. Cuman resiko yang pertama ini kalau lupa lapor kelewat Maret ya kena denda laporan 100.000 gitu. Nah, atau cara yang kedua nih, cara dari kami, tapi disclaimer ya, ini cara yang kedua ini bisa kita laporkan dengan memakai e-form seadanya, nanti kita akan praktek. Tapi tadi, apa namanya, ketika sudah update e-formnya, dianjurkan untuk bikin laporan pembetulan gitu, yang sesuai yang sudah update. Kalau update, misal entah besok nih di tanggal 18 Januari 2023 atau tanggal 19 Januari 2023 atau minggu depan dan kapan. Tapi minimal di langkah kedua, pilihan kedua ini, ketika kita lupa, misalkan sampai Maret, tiba-tiba sudah update, lupa belum melakukan pembetulan, kita sudah ada laporan gitu. Walaupun pembetulannya setelah Maret ya terbebas dari denda lapor. Itu aja sih. Nah, langsung saja untuk pilihan yang kedua ini, dulur-dulur untuk UMKM orang pribadi yang di bawah 500 juta ya. Langsung saja masukkan nik, kata sandi dan juga kode keamanan di dcponline.pajak.go.id. Kemudian klik login. Nah, setelah klik login ya masih sama stepnya, akan masuk ke menu dashboard informasi. Nah, habis itu klik lapor. Habis itu kita scroll ke bawah. Nah, karena dulu-dulur usahawan UMKM, omsetnya tadi di bawah 500 juta juga, masuk kategori PP23 ya, klik e-form, e-form PDF. Nah, kemudian, nah pastikan dulu-dulu sudah mendownload Adobe PDF Reader ya. Kalau belum, nah ada tutorial downloadnya, dan downloadnya pastikan yang 32 bit. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik buat SPT, kemudian apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Pertanyaan ini kita jawab iya. Klik e-form. Nah, setelah klik, pilih tahun pajak yang mau kita laporkan. Oke. Nah, setelah itu ini SPT normal bagi yang belum pernah lapor sama sekali atau sebelumnya pernah coba, klik yang pembetulan ya. Tapi kalau baru pertama kali lapor ya klik normal tadi ya. Setelah klik normal, klik kirim permintaan. Setelah klik kirim permintaan, kita tunggu PDF-nya terdownload. Nah, setelah terdownload, kita buka foldernya. Nah, setelah itu kita open.
with PDF Adobe open with Adobe Acrobat Reader DC. Oke, kita tunggu terbuka. Nah, bagi dulur-dulur yang sudah mencoba lapor mungkin akan kebingungan di nanti ya di menu ke berapa ya. Oke. Nah, ini sudah tertampil yang pertama lampiran keempat. Nah, takutnya share screen-nya belum muncul ya. Kita tambah lagi. Oke, ini sudah muncul yang lampiran 4 seperti biasa ya. Kita isi harta kita. Nah, ini semuanya diisi ya mulai dari tabungan, kemudian mobil, rumah, motor, perhiasan. Ini satu persatu ya diisi hartanya, kodenya sudah ada, tinggal dipilih nama harta, tahun perolehan, serta keterangan. Terus ya, ini saya kasih contoh satu aja, tapi kalau banyak diisi sebanyak-banyaknya ya, yang dulu-dulu punya. Setelah itu, kode utang seperti biasa kita masukkan kalau punya utang di bank atau di kartu kredit atau utang lainnya ya, dimasukin kode utangnya, nama pemberi pinjamannya, kemudian alamat pemberi pinjaman, serta sisa saldo utangnya, berapa lagi yang belum kebayar gitu. Setelah itu, ini data keluarga ya, nama istri dan anak-anak atau ada tanggungan orang tua misal atau anak-anak dimasukin di sini semua istri dan anak selain nama kita. Kalau nggak ada dikosongkan. Nah setelah itu klik selanjutnya dan ini pilih pencatatan ya, pilih pencatatan. Setelah itu klik selanjutnya. Kemudian, nah di PP 46 ini di tahun sebelumnya karena belum ada aturan yang 500 juta kan kita klik contreng ya. Kemudian kita masuk ke PP 46 atau 23 ini kan ya. Kemudian kita isi satu persatu, bisa import Excel atau bisa diinput satu-satu kan. Nah, pas kita input di sini, nah kita coba input ya. Kendalanya tuh di sini nih. Nah, kita input NPWP, kemudian masa pajak Januari, kemudian omset Januari 2022-nya misalkan 10 juta. Nah, ini masih muncul jumlah PPh finalnya. Padahal kalau di aturan baru kan ini nggak muncul nih. Kok masih bisa muncul? Terus setelah diisi sampai Desember, terus ini kita klik iya, misal ini asumsikan udah diisi sampai Desember ya, si angka yang pajaknya ini ternyata malah eh, apa namanya ngikut ke sini juga gitu. Ada jumlah PPh yang terutang gitu. Padahal kan omsetnya juga belum sampai 500 juta. Nah, cara ngakalinnya, bukan ngakalin ya, solusinya tadi karena ini kita mau bikin SPT dengan e-form yang seadanya, ini tidak perlu diisi dulu-dulu ya. Ini tidak perlu diisi, langsung saja ke sini. Rekapan omset dulur-dulurnya di sini diisi. Ini nggak usah dicontreng. Rekapan selama tahun 2022, misalkan omset setahunnya 50 juta. Oke. Nah, pajaknya karena belum mencapai 500, di nol gitu. Nah, solusinya gini. Jadi diisi rekapnya saja. Setelah itu klik selanjutnya. Ini lampiran 2. Kalau ternyata sambil kerja juga ya dulu-dulu diisi di sini. Tapi kalau cuma usaha tadi UMKM aja, tinggal klik selanjutnya dilewat. Kemudian ini tidak perlu diisi ya karena UMKM menggunakan tarif PP 23 tadi. Klik selanjutnya lagi. Ini kalau eh, yang memakai norma ya. Nah, kita kan lagi UMKM PP 23 ini juga dikosongkan. Klik selanjutnya, masukkan nomor telepon dulur-dulur. Masukkan nomor telepon dulur-dulur. Oke, ini statusnya kepala keluarga. Pilih PTKP dulur-dulur sesuai kondisi statusnya dulur-dulur ya. Terus pilih ke bawah, masukkan tanggal,
masukkan tanggal sekarang. Nah, kemudian klik submit. Nah, pengganti apa namanya omset selama setahun tahun 2022 ini jangan lupa dulu-dulu lampirkan di sini gitu. Harus mengunggah lampiran rekapitulasi peredaran bruto. Dan ini pengganti dari tadi, bukan pengganti sih sebenarnya. Apa namanya harus ada lah karena buat informasi ke kantor pajaknya gitu loh. Rincian omset kita selama setahun, berarti ada kolomnya bulan, kemudian peredaran bruto per bulannya, gitu dan keterangan. Terus dirinci sampai 12 di total berapa omset per bulannya kayak tadi yang dirincian ya. Tapi di dalam bentuk PDF ini harus dilampirkan rekapitulasi omsetnya. Nah, kita lampirkan. Nah, setelah dilampirkan, sama seperti biasa, dulu-dulu cek kotak masuk, ada kode verifikasinya. Verifikasinya dikopikan ke kotak, kemudian tinggal klik submit, dan pastikan bukti penerimaannya ada di email, ya, bukti penerimaan elektronik yang menunjukkan kalau dulu-dulu sudah lapor. Tapi disclaimer tadi dari kami, untuk yang sudah laporan dengan e-form yang seadanya ini, ketika sudah update jangan lupa dilaporkan pembetulannya. Itu pun misalkan sampai Maret kelewat baru ingat, aduh lupa lapor, dulur-dulur aman dari denda lapor. Nah ini adalah opsi kedua yang bisa dulur-dulur UMKM yang di bawah 500 juta tadi laporkannya sambil menunggu updatean e-form yang terbaru gitu. Seenggaknya kewajiban lapornya udah lega lah dan nggak bohong kan istilahnya, hanya melaporkan sesuai dengan fasilitas e-form yang ada. Nah itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan sih besok atau lusa atau minggu depan ya sudah ada update-nya gitu, jadi bisa langsung dibikin pembetulannya lagi, SPT pembetulannya lagi. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.